Bali dikenal dengan adat dan budaya yang sangat kental. Tapi tahukah kamu, kalau di Kelapa II, Jawa Barat juga terdapat kehidupan budaya Bali yang hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar. Di balik berdirinya Pura Prajapati Purna Pralina, tersimpan sebuah perjalanan panjang umat Hindu di wilayah Desa Tugu. Berawal dari permohonan Ketua Suka Duka Hindu, Dharma Tempek Kesatrian Amji Atak, Hankam dan sekitarnya kepada Komandan Kesatrian Amji Atak, Kelapa II. Tempat suci ini akhirnya diresmikan pada tanggal 2 Juli 1981. Sejak saat itu, lokasi di sebelah utara pemakaman warga Kesatrian Amji Atak ditetapkan sebagai area pemakaman bagi warga Hindu yang bermukim di Desa Tugu. Kalau perbedaan gaya bahasa ya, pasti tentunya ada. Karena yang merantau di sini kan bukan dari Bali aja. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera. Jadi kita menyesuaikan itu untuk bahasanya di sini. Untuk menyesuaikan diri di sini adatnya soalnya pasti dibawa. Kayak misalnya ada hari raya, ada itu rainan gitu. Bagi umat Hindu itu dari Jawa tetap aja sama, jadinya dibawa ke situ semua. Untuk gaya bahasa ya, biasanya kalau ke orang tua itu kita pakai bahasa Bali halus. Terus kalau sama teman-teman di sini seumuran kita gitu, biasanya bahasa Indonesia, kadang juga bahasa Bali, bahasa seenaknya kita aja. Nggak ada sih. Soalnya kan ya kalau misalnya nggak ngerti bahasanya, kita bisa pakai bahasa Indonesia gitu. Jadinya nggak, ya untuk bahasa komunikasi itu aman. Kegiatan keagamaan yang dilakukan di sini karena memang ini tempat beribadah agama ya. Dilakukan secara rutin hari-hari tertentu yang 15 hari sekali ada. Kalau yang sehari-hari juga ada yang hadir, tapi itu pribadi-pribadi. Kalau secara rame-rame 15 hari sekali. Dan pada saat hari raya yang datangnya ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Itu rutin dilaksanakan seperti pelaksanaannya di kampung di sana di Bali. Nilai-nilai budaya itu termasuk gotong royong, kebersamaan, kerjasama. Ya, setiap akan ada acara persembahyangan pasti diawali dengan kerjasama, mempersiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan berkaitan dengan persembahyangan. Ya, terus budaya yang menonjol di situ ya ada tariannya, ada kesenian-kesenian yang mendukung dengan kegiatan dan ritual keagamaan. Kalau sikap menghargai dan gotong royong, interaksi sehari-hari selalu kita jaga, ya sopan santun kita jaga, bukan dengan warga kita yang orang Bali saja, dengan lingkungan termasuk kita jaga keharmonisan kita. Karena kalau kita tidak harmonis dengan lingkungan, ya secara otomatis kita tidak bisa harmonis dengan Karena di situ ada ajaran tiga namanya Trihita Karana, harmonis sesama manusia antara saya dengan mas-mas ini,
harmonis dengan lingkungan. Lingkungan itu kan ada makhluk-makhluk, ada pohon-pohon, itu lingkungan, kita harus harmonis, kita jaga. Baru kalau dua harmonis ini kita sudah jalankan, harmonisasi kepada Sang Pencipta itu otomatis akan, ya kalau kita berantem, bagaimana kita dengan harmonis dengan Tuhan, nggak bisa. Ya kalau harmonis itu karena budaya dan agama itu hampir jadi satu ya kalau untuk orang Hindu ya. Terutama kita mengharmoniskan diri dengan lingkungan. Budaya gotong royong, budaya silaturahmi itu kita lakukan di sini. Umpamanya kalau hari raya Idul Fitri kita juga memberikan sembako lah katakan kepada lingkungan jarak 100 meter dengan pura ini walaupun tidak semua. Ya kita komunikasi dengan pengurus RT RW setiap menjelang hari raya. Kita lakukan itu silaturahmi dengan lingkungan. Ya kalau di Bali kan serba upacara itu serba mewah, serba wah. Ya artinya dia tidak memikirkan biaya berapa untuk upacara keagamaan itu dia siap. Kalau di sini kita dengan lingkungan kita sesuaikan dengan modern, kita sesuaikan dengan meminimal pembiayaan tapi tidak memaksimalkan kita itu adalah kegotong royongan kita. Kehadiran kita ke Pura itu lebih maksimal di sini daripada di Bali. Ya kita apa-apa kerjakan di sini. Kalau di rumah Bali kan di rumahnya masing-masing. Tapi kalau kita untuk upacara semua kerjakan di sini, artinya kita meminimalisir kemungkinan biaya yang akan keluar lebih kecil daripada dibandingkan di Bali. Ya kesan dan pesan saya untuk orang-orang merantau khususnya yang baru-baru datang seperti anak-anak remaja yang baru tugas dari Bali pindah ke sini, dia agar segera menyesuaikan bahwa Bali jangan dipindahkan ke Jakarta, tapi ikutilah budaya Bali yang sudah ada di Jakarta. Di samping itu, ya kita tetap budaya Bali kita lestarikan dimanapun kita berada, budaya nenek moyang kita harus kita jaga, kita rawat. Ya jangan sampai hilang, karena budaya itu adalah aset kekayaan nenek moyang kita. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik saya, mahasiswa-mahasiswi yang sudah hadir. Pintu terbuka untuk kalian berkunjung ke sini. Ya, ini tidak pernah dikunci. Kalau masuk dari sini, jam berapa saja silakan. Dengan catatan, masuk kemanapun, mari kita bawa niat yang baik. Ya, apalagi kalau kita masuk ke tempat-tempat yang dianggap suci oleh saudara-saudara kita. Silakan datang. Ya, setelah itu silakan disebarkan bahwa di Kelapa Dua ada pura miliknya orang Bali yang bebas dikunjungi. Jadi biar pura ini semakin dikenal orang. Walaupun sudah terkenal. Siap, terima kasih Bapak. Budaya bukan sekedar tradisi, tapi cara kita berkomunikasi dengan hati. Dari Pradalem Rajapati Purnapralina Kelapa II, kita belajar bahwa perbedaan budaya justru memperkaya harmoni.